Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizidin Andika dengan NIM G211240074. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah video proyek akhir mata kuliah manajemen jaringan. Dikarenakan NIM terakhir saya adalah genap, saya lakukan di sini adalah saya bertindak sebagai spesialis administrator jaringan yang merancang jaringan untuk sebuah perusahaan IT Netb yang ini memiliki kantor pusat dan dua kantor cabang. Pada kantor pusat tersebut terdapat dua departemen dan juga terdapat server, dan juga ada dua kantor cabang di Bandung dan juga Semarang. Tugas saya adalah menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang Bandung dan kantor cabang Semarang. Di sini saya sudah membuat tabel untuk subnetting, routing, dan VLAN. Alasan saya menggunakan VLAN di sini adalah untuk menghemat port pada router. Karena seperti pada umumnya router itu memiliki port yang sedikit. Jadi saya menggunakan dua level switch yang digunakan untuk menampung 3 jaringan pada kantor pusat. Karena kantor pusat memiliki 3 jaringan, yaitu untuk departemen pengadaan, departemen pemasaran, dan juga server. Di sini saya juga merancang IP yang digunakan untuk WAN, ada koneksi dari kantor pusat ke kantor cabang juga. Hanya perlu 2 host karena hanya koneksi antar router saja. Ini adalah kolom divisi, lalu ini adalah kebutuhan host setiap divisinya, lalu di sini adalah alamat network, lalu di sini ada range IP yang bisa digunakan, lalu di sini ada broadcast, lalu di sampingnya ada subnet. Lalu di tabel berikutnya saya memasukkan tabel routing dinamis. Di sini saya memakai RIP versi 2. Saya tulis 19.160.25.0 semuanya karena di Cisco Packet Tracer ini memang RIP-nya hanya bisa diisi oleh alamat jaringan utamanya. Karena di sini kan hanya ada satu jaringan inti yang lalu dipecah menjadi beberapa jaringan. Dan alamat routingnya menggunakan jaringan induk ini, jaringan aslinya. Lalu di bawahnya adalah tabel untuk konfigurasi VLAN. Di sini saya menggunakan VLAN pada kantor pusat saja karena di kantor pusat terdapat beberapa departemen. Di pengadaan saya menggunakan VLAN 10, di pemasaran saya menggunakan VLAN 20, di server saya menggunakan VLAN 30. Ketiga VLAN ini akan tersambung ke satu switch induk, switch pusat pada kantor pusat. Lalu switch kantor pusat itu akan mengeluarkan satu kabel yang tersambung ke router pusat. Jadi kabel yang menyambung ke router hanya satu dari switch pusat. Lalu untuk gateway-nya menggunakan settingan sub interface. Jadi interface gigabyte 0/0 itu dibagi menjadi 3 dengan cara G0/0.10. Ini 10 di sini bebas, tapi saya gunakan sama dengan VLAN-nya untuk memudahkan pembacaan. Lalu untuk VLAN 20-nya saya gunakan G0/0.20, lalu begitu juga yang ke-30-nya. Dan setiap sub interface ini memiliki gateway berbeda-beda tergantung dari jaringan yang saya pakai di setiap departemennya. Tahap berikutnya yaitu implementasi di Cisco Packet Tracer-nya. Pertama saya akan siapkan router. Ini adalah router pusat. Lalu di sini ada 2 router untuk kantor cabang. Saya akan merancang dulu di bagian kantor pusatnya. Di sini saya menggunakan 2 layer switch. Ini switch utama yang diberikan settingan VLAN untuk ketiga jaringan. Lalu switch ini akan tersambung ke router ini. Lalu di atas switch utama ini saya akan berikan 3 switch untuk masing-masing departemen. Lalu di bawah sini saya akan gunakan switch lagi untuk setiap kantor cabangnya. Berikutnya saya akan menyambungkan seluruh perangkat ini.
selanjutnya saya akan melakukan pelabelan untuk mempermudah konfigurasi pada setiap perangkat. Pengisian konfigurasi satu persatu pada setiap perangkat. Saya mulai dari router dulu. Pertama-tama saya akan mengaktifkan port yang saya gunakan. Saya set juga untuk clock rate-nya menjadi 125.0.0. Saya akan isikan juga IP port pada routernya. Untuk bagian gigabit internet 000 di router utama akan saya kosongkan terlebih dahulu, karena nantinya ini akan saya pisah-pisah portnya menjadi sub interface. Selanjutnya kita masuk ke router Bandung. Sebelum saya mulai ke langkah berikutnya, saya akan memberikan sedikit penanda untuk membedakan antar networknya. Saya gunakan lingkaran di sini. Ini adalah LAN bagian server, lalu di sini LAN bagian pemasaran, lalu di sini adalah LAN bagian pengadaan. Berikutnya di sini LAN bagian kantor cabang Semarang, lalu di sini LAN bagian kantor cabang Bandung. Lalu di koneksi ini adalah WAN, dan di atas ini adalah gabungan dari 3 jaringan, departemen pemasaran, lalu departemen pengadaan, dan server. Langkah berikutnya saya akan konfigurasi VLAN pada router utama. Di sini saya akan gunakan GUI saja karena lebih cepat dan mudah. Langsung saya masuk ke VLAN database. Saya berikan nomor VLAN 10 untuk bagian pengadaan, lalu 20 untuk bagian pemasaran, lalu VLAN 30 untuk bagian server. Setelah saya selesai mengkonfigurasi VLAN di bagian switch, saya harus mengkonfigurasi juga bagian router utama yang tersambung dengan switch itu. Router harus mengetahui paket itu masuk di jaringan mana, VLAN yang mana, karena di sini hanya ada satu kabel. Caranya saya menggunakan sub interface seperti yang terlihat di kanan sini, sub interface. Pertama-tama, jadi saya harus masuk di JLI dulu,
lalu saya ketik komen interface untuk G0/0 karena interface ini adalah interface yang saya gunakan untuk ketiga VLAN itu. Saya tambahkan titik 10 untuk membuat sub interface G.10 agar memudahkan pembacaan, karena ini akan digunakan dengan VLAN 10. Lalu setelah itu saya masukkan komen lagi berupa encapsulation dot 1Q 10 di sini ini merujuk kepada VLAN 10 yang ada di departemen pengadaan. Jadi saya pertama-tama membuat sub interface dengan nama 10. Setelah itu saya masuk di interface sub interface itu, lalu saya masukkan VLAN 10 di sini. Lalu setelah itu saya setting gateway untuk jaringan pada departemen pengadaan di dalam sini juga. Lalu di sini saya masukkan gateway untuk jaringan pada VLAN 10 dengan cara IP address 195.160.25.1 karena saya menggunakan gateway 1 dengan subnet 255.255.192. Konfigurasi untuk sub interface 10 untuk VLAN 10 setelah selesai, saya akan lakukan juga pada sub interface 20 untuk VLAN 20 dan 30 untuk VLAN 30. Saya sudah menyelesaikan untuk konfigurasi sub interface untuk menampung 3 VLAN dari router tadi. Setelah itu saya akan update routing dynamic RIP-nya menjadi version 2 dengan cara lalu saya lakukan juga di router lainnya. Setelah itu saya akan mengisikan routing untuk semua routernya. Saya hanya memasukkan alamat 195.160.2.0 karena yang diterima oleh RIP di Cisco Packet Tracer ini hanya alamat ini. Jika saya coba masukkan lagi misalnya alamat dari pemasaran dengan titik 64, tidak akan berpengaruh apa-apa dan hanya bisa dimasukkan oleh alamat network dari jaringan yang aslinya. Di router lain juga akan saya masukkan yang sama. Oke, pengaturan routing dan pengaturan gateway sudah jadi. Sekarang langkah terakhir adalah saya tinggal mengisikan IP dan juga tes koneksi.
Oke baik, konfigurasinya sudah selesai semua untuk pengisian IP dan lainnya. Sekarang untuk tes terakhir saya akan melakukan pengetesan jaringan. Pertama-tama saya mulai di dalam jaringan lokal, lalu saya naik, lalu saya keluar ke jaringan lainnya. Pertama-tama saya coba dari PC pertama ini, akan saya ping PC tetangganya. Oke, jadi berhasil ya, dari PC pertama dengan IP titik 2 ke PC yang titik 3 tetangganya. Lalu saya coba untuk ping di PC beda dapat departemen, pada departemen pemasaran menggunakan IP titik 66. Oke baik, jadi tes di departemen pengadaan ke departemen pemasaran sudah bisa. Lalu saya coba ke server. Di server juga bisa. Lalu saya akan coba untuk tes koneksi ke kantor cabang. Tes pada kantor cabang juga berhasil. Lalu saya coba tes ke kantor cabang yang satunya. Oke baik, jadi setelah saya tes untuk semua jaringan baik di lokal maupun keluar jaringan, bahkan sampai pindah ke kantor cabang pun masih berhasil. Jadi kesimpulannya, rancangan saya berhasil dan semuanya tersambung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.